3, 2, 1. Jadi kau ingin melamar Alana? Dia bukan gadis, dia menantuku, istri anakku. Willy terkejut dengan ucapan ibu cantik di depannya. Alana tertawa. Ibu baru saja melamarku, anaknya ganteng, pinter, kaya raya pula. Aku cocok dong jadi mantu ibu, iya nggak sih Will? Kata Alana dengan gaya bercanda sambil memeluk Mika. Tapi bagi Willy, itu bukan candaan. Dia harus menyelidikinya. Ibu cantik, apa ibu punya anak gadis juga? Aku mau jadi menantu ibu juga, kata Willy dengan nada bercanda juga. Mika tidak suka melihat ada laki-laki datang dan dekat dengan Alana menantunya. Tapi karena tingkah lucu Willy dan menyebutnya sebagai bidadari membuat Mika tersenyum. Dan seperti ada sesuatu yang Mika rasakan, tapi Mika tidak tahu apa itu. Hanya saja ada keinginan untuk menatap Willy. Bu, ini Willy, bos di kantorku. Dia juga yang punya apartemen ini, kata Alana memperkenalkan Willy pada Mika. Willy mendekat dan menyalami Mika. Lan, what is sungkem? Tanya Willy pada Alana membuat Mika tertawa. Sujud, itu tuh cium lantai sambil menghormati orang tua, itu namanya sungkem dan itu wajib. Kata Alana ingin mengerjai Willy, tapi Willy benar-benar melakukannya. Dia bersujud di depan Mika dengan tangan dan dahi menyentuh lantai. Tentu saja Alana dan Mika jadi tertawa. Udah nak, jangan begitu, kamu itu dikerjai Alana tuh, kata Mika meraih pundak Willy supaya berdiri. Biarin aja anak tengil bernama Alana ini bu, dia selalu ngerjain saya. Tapi tadi itu saya sujud pada ibu benar-benar tulus bu. Entah kenapa saya merasa ingin melakukan itu bu, kata Willy menatap pada Mika. Mika sampai harus mendongak karena Willy yang jangkung. Kau tinggi sekali nak, capek leher ibu kalau melihatmu terus, kata Mika tertawa. Willy langsung memendekkan tubuhnya sejajar dengan Mika membuat Mika tertawa lagi. Biarin dia begitu selamanya bu, dia itu suka protes kalau aku gak melihat dia saat dia ngomong. Dia gak nyadar tuh, gak ngerasain kalau otot leher kita terputar. Kata Alana sedikit memonyongkan mulutnya pada Willy. Nak jangkung, kita mau sarapan. Apa kamu sudah sarapan? Tanya Mika. Willy menggeleng. Aku tahu jam sarapan anak tengil ibu itu, jadi aku datang tepat waktu ke sini, kata Willy langsung duduk di meja makan di samping Mika. Uncle, itu tempat arak kan? Sebuah suara terdengar. Mika langsung berdiri dan memeluk Amara yang baru keluar dari kamar. Aduh, cucu Oma, cantik sekali. Baru bangun sayang? Tanya Mika sambil mencium pipi Amara. Ara udah selesai mandi, Oma, kata Amara yang membuat Mika terkejut. Si anak tengil itu mendidik anaknya dengan sangat baik, Bu, kata Willy seperti melapor pada Mika lalu berbalik mencium pipi Amara. Good morning, Ara sweetie. Good morning, Uncle. Uncle geser, ini tempat Ara, protes Amara. Terus, Uncle duduk di mana? Tanya Willy dengan muka yang dibuat sesedih mungkin. Meja makan bulat itu memang kecil dan hanya ada 3 kursi. Kita sarapan di sofa aja ya, kata Alana. Mereka pun sarapan sambil bercanda. Terkadang Willy menyuapi Mika, membuat Mika merasa terharu. Entah kenapa, dia merasa ingin memeluk laki-laki ganteng dan jangkung itu. Rasa tak sukanya lenyap. Ibu pasti sudah jatuh cinta padaku kan? Kata Willy yang melihat Mika sering menatapnya. Mika tertawa dan mengacak-acak rambut Willy. Willy tertegun, hatinya terasa adem. Dia memeluk Mika. Aku jadi pingin punya ibu lagi, kata Willy. Emangnya ibumu di mana nak? Tanya Mika dan kembali mengelus kepala Willy. Aku gak pernah melihatnya bu, dia sudah ke surga. Tapi gak apa-apa, sekarang aku dapat bidadari, kata Willy tertawa, tapi matanya berkaca-kaca. Sedih.
Hari itu mereka berempat ke banyak tempat dan makan banyak jajanan yang belum pernah dicobain dan dimakan oleh Mika. Tapi Mika sangat senang. Dia memotret dan membuat video yang banyak sekali. Foto-foto dan video yang selalu dilihatnya setiap tidak ada orang di rumahnya. Rasanya sangat berat menyembunyikan Alana dan Amara dari suami dan anak-anaknya, terlebih dari Mark. Tapi ini belum saatnya. Batin Mika menahan diri. Sepulang dari Amerika, Mika sudah mengetahui semua tentang Alana, juga keluarga Alana. Tentu saja itu kerjasama Mika dan Andre, partner crime. Dan 2 bulan kemudian, partner crime itu membuat Alana sangat terkejut melihat siapa yang berdiri di pintu apartemennya. Kakinya gemetar dan air mata sudah mengalir di pipinya, tapi dia takut bergerak. Dia ingin, tapi seperti tak punya tenaga, sampai 2 orang yang berdiri depan pintu itu masuk dan memeluknya. Tangis Alana pecah. Dia jatuh dan bersujud mencium kaki perempuan yang melahirkannya itu. "Ibu, ampun Bu, Alana minta ampun Bu," kata Alana menangis tetap menciumi kaki ibunya. Ibunya pun terduduk di lantai memeluk Alana. "Kenapa Nak? Kenapa lari dari ibu Nak? Kenapa menanggungnya sendiri? Kenapa tak memberitahu ibumu ini Nak?" Ibu Alana menciumi putrinya yang masih bersujud dan mencium kakinya. Ibunya menangis pilu, menumpahkan segala rasa yang ditahannya selama ini. Alan pun tak bisa menahan air matanya. Dia memeluk ibu dan adiknya itu. Minggu lalu, Andre memberinya tiket 2 orang ke Amerika. "Udah saatnya Lan, kalau ikut Alana, dia tak akan pernah berani, dia tak akan pernah pulang. Kamu yang harus ke sana. Bawa ibumu. Semua surat-surat sudah diurus, tinggal berangkat. Aku akan membantumu bicara pada ibumu," kata Andre. Mika yang menanggung semua biayanya, karena Mika tidak mau berlama-lama membiarkan Mark sendirian menunggu Amara anaknya. Tentu saja tidak ada orang lain yang tahu keterlibatan Mika kecuali Andre. "Mom, where are you Mom?" Suara Amara menyadarkan 3 orang yang sedang berpelukan itu. Mereka menengok. "Uncle!" Amara langsung berlari memeluk Alan dengan gembira. Begitu juga dengan Alan. Dia memeluk ponakannya itu dengan erat sambil menciumi pipinya. "Ma, ini Ara," kata Alan pelan. Ibunya mendongak dan berdiri. Air matanya kembali mengalir di pipinya. Dia mengambil Amara dari pelukan Alan dan menciuminya bertubi-tubi, membuat Ara protes. "Aduh, Ara gak bisa napas, Uncle. Ini siapa?" tanya Ara. "Ini nenek sayang, Eyang," kata ibunya Alana masih menciumi Amara. Sambil menangis, ibunya Alana itu kembali memeluk Alana yang masih bersujud di lantai. Perempuan parubaya itu memeluk Amara dan Alana dengan air mata bercucuran. "Nak, udah Nak, berdiri, gak usah menciumi kaki ibu begitu. Kamu gak salah Nak, ibu yang salah. Ayo Nak, berdiri. Sekarang ibu sudah bersamamu dan anakmu. Ayo Nak, sini," kata ibunya menuntun Alana untuk berdiri. Mereka bertiga berpelukan. "Uncle, ini Eyang, nenek, mana yang bener sih? Kok udah nenek-nenek masih nangis?" Celetuk Amara membuat Alan tidak bisa menahan tawanya. "Ara, ini mamanya Mama. Ara harus sungkem ya Nak," kata Alana terbata-bata karena masih sesunggukan. "Idih Mom, ingusnya tuh dilap," kata Amara pada Alana dan langsung melap muka Alana dengan bajunya sendiri. Alan semakin tertawa. Dan semua yang terjadi itu dilaporkan Alan pada Andre dan Andre cerita sebagiannya pada Mika. Hanya sebagian. Hari-hari yang sangat membahagiakan bagi Alana. "Nah, pulanglah Nak, ayahmu takkan marah, ibu yang akan melindungimu. Gak usah peduli kata orang juga tetangga Nak,
Ibu tak malu kok. Ibu sudah sangat senang kau baik-baik saja. Ibu juga punya cucu cantik sekarang. Ayahmu juga pasti begitu, nak. Tapi ibu kesel nih, kakakmu satu ini ikut-ikutan tak memberitahu ibu, kata ibunya mencubit Alan. Alana pasti akan pulang, Ma, tapi belum bisa sekarang. Di kantor lagi sibuk-sibuknya sekarang, Ma, ada proyek Alana. Setelah itu berjalan, baru Alana pulang, kata Alana. Kalau ikuti kerjaan, gak bakal akan ada habis-habisnya, nak. Kami cuma minta kau pulang, bukan berhenti kerja. Sudah 7 tahun lebih, masa gak bisa cuti? Nanti kakak yang bicara pada Mas Willy, kata Alan. Willy? Tanya ibunya. Itu pimpinan dan yang punya perusahaan tempat Alana kerja, Bu, kata Alan. Kau mengenalnya? Tanya ibunya lagi. Alan tersadar. Akhirnya, Alan menceritakan dengan jujur kedatangan dia dulu ke Amerika. Kalian ya, sejak kapan ibu ajari berbohong? Kata ibunya pada dua anaknya itu dengan muka cemberut. Alan kan memang waktu itu tugas kantor, Ma. Kalau Alan bilang Alan akan ke luar negeri, gak bakal dapat izin. Tapi waktu itu Alan juga baru tahu tentang Alana dan Ara, Ma. Itu sebabnya Alan bela-belain datang ke sini dan bohong pada ibu, cerita Alan. Ibu dan kakak lama kan di sini, Kak? Soalnya Lana lagi sibuk banget nih di kantor, gak bisa cuti. Tapi Lana akan usahakan pulang dengan cepat, kata Alana, suaranya terdengar sedih. Gak apa-apa, Dek, kamu fokus aja kerja. Lagian sepertinya ibu itu lebih rindu pada Ara daripadamu, kata Alan meledek ibunya. Ibunya sudah menangis lagi. Ibu gak mau pisah, nak, kata ibunya. Alana memeluknya. Hola, mana rendangku? Teriak Willy yang menggendong Amara masuk bersama pengasuh Amara. Hai Mas, tambah ganteng, ini ibuku. Alan menyambut dan menyalami Willy. Willy pun sungkem pada ibunya Alana itu, tapi dengan cara menciumi tangan ibunya Alana. Mika sudah mengajari Willy, jadi Alana tidak bisa ngerjai Willy lagi. Selama Mika ada di Amerika, Willy bersamanya terus. Willy merasa punya ibu. Dan sekarang ada ibu lain lagi. Ibu dari perempuan yang dicintainya diam-diam. Willy langsung makan rendangnya dengan lahap. Pelan-pelan, Mas. Rendangnya nggak punya kaki buat lari, kata Alan tertawa. Tapi ada tangan yang ngumpetinnya, Mas, kata Willy melirik pada Alana. Ini enak sekali, siapa yang masak? Ibu ya? Tanya Willy pada ibunya Alana. Ibunya Alana itu mengangguk. Emangnya di sini nggak ada yang jual rendang, nak? Tanya ibunya Alana. Ada, Bu, tapi rasanya beda. Apalagi ini super enak. Terima kasih ya, Bu. I love you mertuaku sayang, kata Willy dan memeluk ibunya Alana. Tapi ibunya Alana ragu-ragu untuk membalas pelukan itu. Apa anak jangkung ini ayahnya Amara? Tanya ibunya Alana dalam hati. Ibunya Alana menatap Willy dan Amara bergantian, tapi tidak terlihat sama sekali ada kemiripan antara keduanya. Ibunya justru mengingat sesuatu setiap melihat Amara. Cucuku ini, kok mirip dengan nak pengacara ya? Who are you, man? What's wrong, my girl? It's so hurt me.